Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita bersama dengan Dr. Alim, salah satu dokter penggiat kebencanaan yang nanti kita akan mengulas seperti apa pandangan medis terkait dengan new normal di masa pandemi ini. Sugeng Enjang, Dok. Sugeng Enjang, Mas Indra. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Sami. Dan ada pertanyaan dari beberapa masyarakat tentunya yang butuh penjelasan secara gamblang terkait dengan new normal menurut pandangan dari kesehatan itu seperti apa ke depan di daerah istimewa Yogyakarta ini. Iya, saya juga memahami pertanyaan itu Mas Indra, sehingga penting untuk kita tahu dari awalnya, dari pandemi itu kayak apa, kemudian prosesnya menuju perburukan atau perbaikan itu kayak apa, lalu apa yang harus kita lakukan, dan lalu kita akan mendefinisikan new normal yang dikarepke yang kayak apa. Nah, akan enak kalau nanti kita gambar ya, biar lebih jelas. Gitu Mas Indra. Baik pemirsa, akan dijelaskan lebih lanjut, digambarkan oleh Dr. Alim seperti apa new normal ke depan. Nah, di sini sudah terpampang bagan yang akan dijelaskan oleh Dr. Alim terkait dengan new normal pandemi yang ke depan akan diberlakukan di daerah istimewa Yogyakarta ataupun juga bisa menjadi tolak ukur yang akan dilakukan di Indonesia. Monggo, Dr. Alim. Jadi sebaiknya kita bicara dulu mengenal apa itu pandemi. Pandemi itu suatu infeksi yang masif, penularannya masif. Dia disebut pandemi karena penularannya masif dan fatality-nya tinggi. Kalau penularannya besar tapi fatality-nya tidak tinggi, orang sakit ya biasa saja, tidak banyak kematian, ya dia bukan pandemi. Begitu juga kematiannya tinggi tetapi dia tidak mengglobal, dia tidak disebut sebagai pandemi. Jadi dua hal ini yang menyebabkan suatu penyakit disebut sebagai pandemi. Nah, pandemi ini umumnya digunakan untuk memberi istilah pada penyakit infeksi. Nah, persebaran itu kalau memenuhi kriteria di banyak negara, di banyak benua, maka dia disebut pandemi. Nah, dalam epidemiologi itu bisa diukur dengan salah satunya ya, tidak satu-satunya, salah satunya daya tular yang disebut sebagai R0, yaitu saya menularkan pada berapa orang, kemampuan saya dalam menularkan beberapa orang. Semakin banyak berarti R0-nya semakin tinggi. Atau dalam satuan waktu, dalam 2 minggu saya bisa menularkan ke berapa orang. Semakin tinggi nilainya, maka nilai virulensi penyebarannya itu tinggi. Nah, kemudian dia disebut sebagai pandemi kalau fatality-nya tanda kutip menakutkan. Dalam waktu singkat orang banyak mati. Ini bisa diukur dengan case fatality rate atau pandemi severity index atau apapun. Dalam ilmu epidemiologi akan banyak karena saya bukan ahli epidemiologi. Ini sudah gambaran umum untuk menangani bencana pandemi itu kayak apa. Nah, ketika persebarannya tinggi, kematiannya tinggi, dia memenuhi kriteria pandemi. Maka solusinya ya dua ini. Persebarannya yang naik itu diturunkan, kematian yang tinggi diturunkan. Nah, caranya bagaimana nih? Kita bicara yang ini dulu, kematian. COVID itu kematiannya di dunia antara 4% sampai 16%. Jadi di Jerman itu 4,4%, di Belgia itu 16%. Jadi real situ. Indonesia konon masih sekitar 6% sampai 8%. Nanti kita terus lihat perkembangannya. Nah, kematian itu dikurangi dengan cara treatment yang baik, rumah sakit yang cukup itu kapasitasnya, kapasitas itu jumlah bednya, jumlah ICU-nya itu kapasitas, capability itu kemampuan. Setiap rumah sakit punya capability yang berbeda, RSUD tipe C, RSUD tipe B, kemudian rumah sakit rujukan tipe A itu punya kapabilitas yang berbeda dan kapasitas yang berbeda. Lalu staff itu bisa nggak
dokter, perawat itu menangani dengan baik. Kemudian staf, alat-alat APD-nya cukup tidak, obat-obatnya cukup tidak, logistiknya cukup atau tidak. Itu untuk menekan yang sakit biar tidak mati. Ini fatality rate-nya dikurangi. Itu di sini di level. Nah, tapi sesungguhnya kalau itu penyakit infeksi, maka perlu ditekan adalah persebarannya atau penularannya. Karena kebetulan case fatality rate-nya cukup tinggi, kemudian persebarannya cepat, ya ini urusan rumah sakit, ini urusan pra rumah sakit. Maka cara penurunannya adalah 1, controlling, 2, monitoring. Controlling itu yang disebut misalnya lockdown, PSBB atau apapun namanya. Lockdown itu juga tiap negara teknisnya juga berbeda-beda. Lalu controlling dari sisi masyarakat, itu ada social distancing. Kemudian ada kalau secara personal physical distancing, atau ditambah juga dengan behavioral changing atau perubahan perilaku. Saya tidak pernah pakai masker kecuali di rumah sakit, tapi sekarang berubah perilaku saya di rumah pun ketika harus keluar menggunakan masker. Cuci tangan lebih sering, ganti baju kalau habis dari luar rumah, itu behavioral changing. Ini tidak bisa dilakukan satu pihak. Pemerintah saja tidak bisa, masyarakat saja tidak bisa. Dua-duanya harus bekerja, termasuk masyarakat sipil mendorong ke arah sana. Lalu monitoring. Untuk mengetahui persebarannya itu sudah turun atau belum, atau masih tambah naik, maka perlu dilakukan monitoring. Bagaimana caranya? Ya mass testing. Yang paling akurat untuk mengetahui virusnya ada enggak di tubuh seseorang itu pakai PCR, bukan rapid. Rapid itu sekedar tracing awal saja. Kemudian biosurveillance, jadi dilakukan survei masyarakat. Masyarakat itu demografinya bagaimana, kondisi kesehatannya bagaimana, lalu pergerakannya bagaimana, dan pola penularan yang terjadi. Penularan ini yang terjadi itu polanya kayak apa. Kemudian ketika orang diketahui infeksi, maka dilakukan tracing. Tracing ini harus ketat. Makanya sudah betul ada klaster-klaster itu. Tetapi follow up-nya sekarang harus bagaimana? Setelah di-trace, tahu ini klaster ini, maka di-trace. Lalu perlakuan terhadap masyarakat yang masuk dalam trace itu seperti apa? Itu penting. Gunanya adalah untuk mengetahui misalnya tren PDP-nya naik apa turun, kasus kematiannya naik atau turun, kesehatan publiknya secara umum bagaimana. Ini juga perlu dilihat polanya. Kenapa ini penting? Karena ketika kasus kematian masih naik, PDP masih naik, berarti nilai persebaran ini masih tinggi. Jadi logis kan kalau kita harus mencari ini dengan baik. Gitu. Kemudian kalau apa ya gunanya dilakukan tracing dan testing ini? Sesungguhnya Mas Indra, target untuk mengendalikan pandemi itu tidak menghilangkan sama sekali penyakitnya. Karena sepanjang sejarah kita tidak bisa menghilangkan sama sekali penyakitnya kecuali penyakit tertentu yang itu kontrol sangat ketat dengan vaksin yang baik dan pengendalian masyarakat yang sangat baik. Misalnya polio itu sudah jauh banget turun. Atau penyakit yang lain. Nah, sesungguhnya kalau sekarang agak realistis adalah membuat penularan ini landai saja, tidak tinggi. Ini gambarnya, saya gambar ini. Jadi ini waktu, ini skala ya. Nah, persebaran penularannya itu kalaupun naik, dia landai saja gitu. Ini adalah garis kapasitas rumah sakit misalnya. Kalau ini dibiarkan persebaran itu, dia akan grafiknya akan naik tinggi. Ini akan melebihi kapasitas rumah sakit nih. Nah, ini akan jadi second disaster nih. Second disaster. Ini soalnya lag antara kapasitas rumah sakit dengan jumlah yang terpapar dan yang harus diterapi. Belum, ini baru bicara rumah sakit, belum bicara ICU. Nah, yang ICU itu sekarang angka kematian di ICU juga masih tinggi, sehingga sedapat mungkin tidak terpapar. Jadi begitu. Nah, untuk menuju ke sana ini diturunkan
Yang ini angka kematiannya dinaikkan, hospital capacity and capability semuanya ini dinaikkan. Ini yang usaha semua ini itu dalam rangka kita menyebutnya pengendalian pandemi. Nah, sesungguhnya bagi saya sebagai seorang medis dengan melihat kejadian yang muda nyatanya juga mati, kemudian anak-anak juga ada yang mati, tua juga cukup banyak yang mati, dan seterusnya, laki-laki lebih banyak dari perempuan, tetapi juga laki-laki perempuan juga sama-sama potensi mati. Artinya angka kematian itu bisa tinggi. Nah, ketika ini bisa tinggi, maka yang dilakukan adalah proteksi. Proteksi yang dilakukan di tingkat nasional ya national protection, regional protection di tingkat provinsi, kabupaten. Kemudian di level kita, community atau komunitas-komunitas masjid, kampung, dan lain-lain itu community protection. Ini sesungguhnya jangan sampai jebol. Kalau jebol, maksud kita mau mengandalkan tinggal family protection, itu melindungi keluarga tok. Keluarga ya jebol, akhirnya hanya personal protection. Kita jadi survival of the fittest. Siapa yang bisa, yang paling kuat, yang selamat itu seperti hidup di belantara ya, hukum rimba. Nah, posisi pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi motor ini, meskipun masyarakat sudah harus menjadi bagian yang integral. Nah, semua proses ini Mas Indra, bagi saya sampai angka ini turun sesuai dengan ideal, kemudian penularannya juga sampai pada posisi ideal, dua hal ini dengan angka-angka pendukung yang ideal, itu proses ini yang saya sebut sebagai new normal. Jadi normal itu bukan kita akan kembali seperti kemarin bebas-bebas saja. New normal itu kita terus berusaha sampai angka-angka ini menjadi ideal, masyarakat selamat, semuanya happy. Itu yang saya sebut sebagai normal. Maka behavioral changing, physical distancing, social distancing ini harus terus dilakukan sambil mass testing, surveillance, tracing, peningkatan hospital capacity and capability. Nah, semuanya ini adalah proses perlawanan yang kita sebut sebagai new normal. Kira-kira demikian. Kalau dilihat dari penjelasan ini, apakah menuju new normal itu indikatornya ada di hospital capability, ada di pergerakannya mass testing dan berikutnya, apakah ada juga perilaku ini yang sudah mendarah daging di masyarakat? Ya, saya kira masyarakat itu dan pemerintah. Jadi new normal itu bukan mengandalkan masyarakat. Pemerintah harus sangat kuat untuk mengendalikan ini. Kalau tidak, itu tetap akan tanda bahasa Jawanya ngoyowor. Mengandalkan ya common sense gitu tidak. Pusat intelektual itu kan aksesnya bisa langsung didapatkan oleh pemerintah. Maka untuk melakukan ini pemerintah harus baik. Kemudian angka-angka ini, mass testingnya harus cukup. Kita tahu PDP-nya turun, kita tahu angka kematiannya turun, kesehatan publiknya baik, kapasitas rumah sakitnya oke, stafnya cukup. Nah, angka-angka ideal, ini angka-angka ideal ini yang bisa membuat kita new normal yang kemudian baik hasilnya, bukan new normal yang jelek. Atau yang sering diplastikkan menjadi new abnormal. Kira-kira ceritanya begitu Mas Indra. Kalau untuk dari sisi masyarakat, Dr. Alim, apakah new normal itu ada beberapa hal perilaku yang harus diselenggarakan oleh masyarakat terus-menerus? Itu contohnya seperti apa? Ya, selama angka ini masih tinggi, perilaku itu tetap seperti yang sudah dianjurkan oleh para ahli pusat-pusat kesehatan, social distancing, physical distancing, penggunaan masker, cuci tangan, etika batuk, etika bernafas, etika bicara, etika bertamu, kemudian relasi jarak jauh menggunakan online, dan itu yang akan terus dilakukan. Nah, itu normal baru sekarang tuh kayak gitu. Jadi, bukan lagi normal kayak dulu, tidak, tapi tetap yang namanya new normal ya tetap melakukan ini semua, dan ini menjadi bagian dari perilaku hidup yang menetap sampai dengan kapan? Sampai dengan pandemi ini terkendalikan dengan parameter ini.
Jadi ini pun juga harus didukung oleh upaya pemerintah seperti ada national protection, regional protection. Nah ini contohnya seperti apa untuk mendukung masyarakat bisa menerapkan new normal itu tadi? Ya, kalau yang konkret ya, misalnya mayoritas ini paling yang agak idealis tetapi realistis. Semua ODP dan PDP dites, akan tahu tracing atau kelompok mana, kemudian dilakukan pembatasan pergerakan sehingga kita tahu oh yang sana itu yang positifnya oke, banyak, kemudian akan diperlakukan secara social engineering apa gitu, entah itu pembatasan sosial atau apa. Sesungguhnya kalau tesnya itu baik, maka kita bisa tahu pengendalian itu. Nah dok, tadi sudah disampaikan bahwa di new normal itu masyarakat punya kewajiban-kewajiban tertentu yang dia harus lakukan terus-menerus seperti social distancing, physical distancing, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Nah, di pengambil kebijakan atau di pemerintah, baik tingkat regional sampai ke bawah sampai di tingkat desa, itu punya kewajiban dalam pengambilan keputusannya seperti apa? Iya. Menurut saya yang paling tinggi nilainya bagi pemerintah adalah melindungi masyarakat. Ya. Untuk melindungi dengan baik, maka harus tahu kondisi masyarakat itu kayak apa. Nah, kondisi masyarakat kayak apa itu dilihat dari mana? Dari testing, dari surveillance, dari tracing. Itu untuk melihat tadi tren PDP, kasus kematian, potensi kesehatan publiknya kayak apa. Ditambah data-data sebelumnya kan punya nih, setiap area atau setiap provinsi ada datanya. Maka ini terus dilakukan. Dilakukannya jangan menunggu bola, tapi dari tracing itu dilakukan testing, lalu dari testing dilakukan tracing, dari tracing dilakukan testing lagi, terus itu mengikuti. Kalau mau mengikuti oke, bagus, itu sebenarnya dicegat. Di daerah yang belum kena atau masyarakat yang ketampak nyaman dilakukan proaktif testing, nanti akan ketemu lagi. Nah itu dilakukan terus menerus. Kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya, controlling ini ya, menunggu hasil ini kayak apa. Ini akan menjadi semacam faktor penentu apa yang harus dilakukan untuk controlling. Nah yang penting juga dilakukan, pemerintah menyediakan kapasitas dan kapabilitas itu ya staff, ya logistik, ya obat-obatan. Harus ada obat-obat yang baru dan yang paling baik sesuai dengan penelitian terbaru. Katakanlah remdesivir sekarang paling baik, ya itu disediakan. Besok ada yang lebih baik lagi disediakan. Yang kemarin ternyata tidak bermanfaat ya ditinggalkan. Nah, mengikuti itu adalah kewajiban dari pemerintah. Karena kalau masyarakat juga bagiannya sudah punya bagian sendiri. Jadi ketika kemarin misalnya obat remdesivir itu angka kematiannya menjadi turun, angka kesembuhannya menjadi lebih cepat atau waktu kesembuhannya lebih cepat. Nah itu digunakan, itu untuk mengurangi fatality rate-nya. Nah itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dari protection ini. Ya, baik.
istilah yang diberikan oleh COVID-19, dan tentunya kehidupan ke depan akan berbeda. Tatanan kehidupan baru yang harus dilalui oleh masyarakat butuh proses adaptasi dan butuh proses untuk diukur sampai sejauh mana kemampuan kita untuk menjalani kehidupan tersebut. Kehidupan baru ke depan tidak sekedar hanya pakai masker, tidak sekedar hanya etika batuk ataupun cuci tangan pakai sabun, namun juga akan merubah seluruh tatanan kehidupan, di mana ke depan masyarakat harus dituntut bergotong royong, menyuyung bersama menghadapi COVID-19 ini. Dan pemerintah tidak bisa sendiri, harus didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, dan komponen dunia usaha ataupun organisasi masyarakat yang bergerak pada penanganan COVID-19 ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama selesaikan penanganan COVID-19 ini dengan baik. Tetap sehat, rakyat kudu kuat.